Di suatu penjara, pria lugu ini akan dihabisi beberapa preman. Pria lugu ini diburu para penjahat karena ia berusaha membongkar kematian anaknya dan istrinya yang diperkosa oleh penjahat tersebut. Sebut saja ia Samir. Samir pria lugu yang berubah menjadi seorang monster karena istri dan anaknya diperkosa dan dibunuh oleh para penjahat. Film ini berjudul Huda Hafiz. Namun sebelum ke film ini, jangan lupa subscribe Bioskop 62. Wanita cantik ini mengalami trauma. Ia diperkosa serta anaknya pun dibunuh dan diperkosa oleh para penjahat. Wanita itu bernama Nargis. Ia mengalami trauma sampai-sampai ia pun tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Namun Nargis cukup beruntung menemukan seorang suami bernama Samir yang sangat soleh. Samir adalah seorang pemuda lugu yang menikahi Nargis. Ia tidak peduli tentang kejadian Nargis di masa lalu karena ia sangat mencintai Nargis, lalu ia menikahinya. Sementara itu Nargis pun masih dalam keadaan trauma. Namun Nargis dan Samir pun selalu mencari cara bagaimana caranya agar Nargis bisa melupakan masa lalunya. Suatu saat Nargis dan Samir pun pergi ke dokter psikolog. Ia menceritakan tentang dirinya bahwa ia merasa sangat kasihan dengan Samir karena ia telah menikahi mayat hidup selama ini. Namun Samir si pria lugu itu pun tetap menerima Nargis apa adanya dan berusaha mengubah Nargis agar bisa melupakan masa lalunya. Sementara itu Samir mempunyai ide bagaimana jika ia memiliki anak agar Nargis pun bisa melupakan masa lalunya. Namun dokter itu menolak ide Samir karena dapat mempengaruhi keadaan Nargis saat ini menjadi lebih buruk. Sementara itu Samir pun frustasi karena tidak menemukan cara apa lagi untuk membuat Nargis melupakan masa kelam itu. Pada suatu hari Samir melayat kepada seorang temannya karena keluarga dari salah satu temannya tersebut ada yang meninggal dunia. Namun Samir pun tidak tahu siapa yang meninggal dunia, dan ternyata yang meninggal adalah kakak ipar dari temannya yang meninggalkan seorang gadis yang bernama Nandini. Nandini sekarang menjadi seorang anak yatim piatu. Dalam sela-sela pembicaraannya dengan Samir, kerabatnya bercerita bahwa ia tidak bisa menghidupi Nandini karena keadaannya sebagai pedagang keliling sehingga ia tidak bisa menyanggupi untuk menghidupi Nandini. Samir pun mencoba membantu temannya dengan cara mungkin ia bisa mengurusi Nandini ataupun mungkin suatu saat bisa mengadopsinya. Dan itu disetujui temannya, lalu Samir pun membawa pulang Nandini ke rumahnya. Nandini pun sampai di rumah Samir. Nargis pun sontak terkejut melihat anak kecil yang dibawanya, dan sepertinya Nargis pun tidak menyukai anak kecil itu. Entah apa yang ia pikirkan sehingga Nargis tidak menyukainya. Keesokan harinya Nargis pun pergi ke dokter tersebut untuk berkonsultasi kembali. Nargis pun menceritakan tentang keinginan dirinya. Ternyata ia pun ingin mempunyai seorang anak dari dirinya sendiri dan mempunyai keluarga yang harmonis. Di sela-sela pembicaraannya Nargis dengan dokter tersebut, tak sengaja ia menyentuh sebuah piring dan akhirnya piring jatuh dan pecah. Dan ternyata dokter tersebut sangat pintar memanfaatkan keadaan. Ia pun berkata, Nandini sama hancurnya denganmu. Dia juga mengalami trauma sama sepertimu. Mungkin itu cara Tuhan menyatukan dua orang yang hancur. Nargis pun langsung memikirkan kata-kata dokter itu. Keesokan harinya sesuatu terjadi pada Nandini. Setelah insiden tersebut, Nargis pun langsung membawa Nandini ke dokter untuk berobat. Atas kejadian tersebut ternyata menumbuhkan rasa kasih sayang antara ibu dan anak.
Pada suatu hari Samir pun kebingungan melihat Nargis dan Nandini begitu dekat. Samir pun merasa senang dengan perubahan Nargis. Pada sela-sela kebahagiaannya, Samir pun terpaksa mengatakan suatu hal, bahwa Depak, paman dari Nandini, akan mengambil Nandini besok hari. Namun Nargis mengusulkan sesuatu kepada Samir bahwa ia ingin mengadopsi Nandini. Akhirnya keputusan tersebut disetujui oleh Samir dan paman dari Nandini. Dan mulai hari itu juga Nandini bisa melupakan masa lalunya, serta Samir bersama istrinya dan Nandini menjadi keluarga yang sangat bahagia. Samir pun merasa senang karena hal ini adalah yang diinginkannya selama ini. Sepulang sekolah, Nandini bersama kakak kelasnya hendak membeli es krim. Tiba-tiba muncul sebuah pan biru lalu menculik kakak kelasnya. Karena kebetulan Nandini pun ikut dengannya, lalu Nandini pun ikut diculik. Untungnya ada si paman penjual es krim sehingga si paman menjadi saksi penculikan itu. Samir diberitahu kepala sekolahnya bahwa anaknya telah diculik. Ia pun langsung datang ke tempat sekolah di mana Nandini belajar. Untung ada si paman penjual es krim yang mengetahui ciri-ciri penculik itu. Dan si paman pun langsung menceritakan kronologis penculikan itu kepada Samir. Samir terlihat marah karena seakan-akan polisi itu tidak begitu mengurusi kasus penculikan ini. Sementara di sisi lain Samir kebingungan menjawab telepon dari Nargis yang menanyakan keberadaan Nandini. Samir melihat si paman penjual es krim. Lalu ia pun mengajak si paman karena ia pun saksi dari penculikan itu. Samir mengajaknya untuk mencari sendiri penculik tersebut dengan mengecek CCTV yang ada di toko-toko yang dilewati pan biru itu. Sementara di sisi lain polisi pun sudah mengetahui siapa pemilik pan biru yang menculik anak Samir. Butakur, ujar kata polisi tersebut. Aku harus berbicara kepada Butakur. Butakur adalah seorang politisi ataupun pejabat negara yang memiliki nama di daerah tersebut. Polisi pun maupun geng-geng lainnya takut dengan Butakur itu. Lalu Butakur menelpon supir pan biru tersebut. Sailendra adalah supir yang membawa pan milik Butakur. Sailendra pun menceritakan sesuatu kepada Butakur bahwa Boncu cucunya telah menculik dua gadis. Yang pertama umur 15 tahun dan yang keduanya umur 5 tahun. Kedua gadis itu telah diperkosa oleh Boncu, cucu dari Butakur. Sudah tidak heran lagi Butakur sebagai pejabat pemerintahan, ia tidak ingin nama baiknya tercoreng. Lalu ia mengirimkan Rasid, si tukang jagal sapi, untuk mengamankan Boncu dan membunuh dua gadis yang diperkosanya itu, agar nama baiknya tidak tercoreng di muka umum. Sementara itu Samir dan si paman penjual es krim terus mencari keberadaan Nandini dan kakak kelasnya itu. Di sisi lain si tukang jagal Rasid telah menyiapkan strategi untuk menjemput Boncu, mengamankan Boncu dan membunuh dua gadis itu. Dan Samir pun mempunyai titik terang. Ia bertemu seorang warga bahwa ia melihat ada pan biru yang meledak dan dibakar oleh petani gila. Samir pun langsung menuju pan biru yang dibakar oleh petani gila tersebut. Dan ternyata di dalam pan itu sudah tidak ada siapa-siapanya. Lalu Samir meminta bantuan warga setempat untuk mencari putrinya dan gadis yang satunya lagi. Samir dan warga setempat akhirnya menemukan satu gadis yang diculik itu dan ternyata adalah kakak kelasnya. Beruntung ia masih hidup dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dijadikan saksi. Samir pun langsung melanjutkan pencarian putrinya yang belum ditemukan. Akhirnya Samir pun menemukan anaknya Nandini yang tergeletak sudah tidak bisa apa-apa. Nandini pun langsung dibawa Samir ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit lalu ada seorang pria menghampiri Samir. Ia mengatakan, "Saya rasa saya tahu pelakunya." "Siapa dia?" "Baswedar Thakur," kata si pemuda itu. Di waktu yang bersamaan Samir mendengar Nargis menangis. Ternyata Nandini telah meninggal dunia.
Setelah selesai pemakaman Nandini, Nargis pun berkata, "Kau dan aku tidak akan lagi sama. Selagi pemerkosaan aku tidak mati, dilenyapkan atau digantung di tali, jangan muncul di hadapanku," kata Nargis kepada Samir. Situasi mulai menegangkan, aksi Samir balas dendam pun mulai dilakukannya. Aksi balas dendam Samir dimulai dengan menghajar polisi yang menangani kasus pembunuhan Nandini putrinya. Namun malangnya Samir ketika melakukan aksi ini keburu diketahui teman-teman polisi lainnya dan Samir pun dipukul lalu pingsan. Dan akhirnya Samir pun masuk penjara. Masuknya Samir ke dalam penjara karena ia memukul seorang polisi, ternyata ia dipertemukan dengan seorang kriminal yang bernama Talha. Di luar dugaan, ternyata Talha adalah musuh bebuyutan dari Rashid, si tukang jagal sapi. Sementara itu anak buah dari Talha mengetahui informasi bahwa Samir akan dihabisi besok oleh Rashid, si tukang jagal sapi itu, dengan cara mengutus kasai geng yang ada di penjara tersebut. Untungnya Talha memberi informasi kepada Samir sehingga Samir bisa menjaga-jaga dan Samir pun dibekali gunting di dalam penjara. Aksi rencana pembunuhan Samir pun mulai dilakukannya oleh kasai geng di penjara tersebut. Beruntung Samir pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres di luar sana. Dan beruntungnya Samir, ternyata Samir dibantu Talha. Dan Samir pun berhasil mengalahkan kasai geng penjara tersebut. Talha mulai membuat strategi. Talha mengutus temannya dari luar penjara untuk melakukan pembebasan Samir. Karena Talha yakin Samir bisa membantu kita, ujar Talha kepada kawannya. Dan Samir pun berhasil dibebaskan dari penjara. "Ini kesempatan terbaik bagi kami dan engkau," ujar Talha. Setelah keluar dari dalam penjara, Samir pun bersama geng Talha di luar penjara langsung menyusun strategi untuk melakukan penyerangan kepada Rashid, si tukang jagal sapi. Aksi penyerangan mulai dilakukan. Rashid akhirnya mati di tangan Samir. Di saat Samir menanyakan pemuda yang memerkosa anaknya, sayangnya Bocu telah diselamatkan lebih dahulu oleh Butakur. Bocu ternyata dikirim ke Mesir oleh Butakur, dikirim kepada ayahnya. Dan ternyata ayahnya Bocu adalah seorang geng di Mesir sana. Namun hal itu tidak menyurutkan Samir untuk melakukan aksi balas dendamnya. Samir pun berangkat menuju Mesir. Diawali perjalanannya Samir di Mesir, ia dipertemukan dengan seorang sopir taksi. Karena Samir pun kebetulan sedang mencari sebuah senjata yang ditawarkan oleh supir taksi tersebut, ia langsung bergegas menuju tempat pasar senjata. Di saat itu Samir pun langsung meminta bantuan kepada pedagang tersebut untuk mencari sebuah alamat, karena Samir merasa ia tahu segalanya.
Singkat cerita, alamat ayahnya Bocu pun sudah ditemukan. Aksi pencarian Bocu mulai dilakukannya. Samir pun tiba di markas ayahnya Bocu. Bocu yang memang sedang berada di sana, ia mendengar tembakan lalu ia langsung melarikan diri. Bocu pun langsung memberitahukan ayahnya bahwa ia adalah ayah dari seorang gadis yang ia bunuhnya. Bocu bersama ayahnya melarikan diri, Samir langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Satu mobil berhasil ditembak dan dihancurkan. Tersisa satu mobil, di dalamnya ada Bocu dan ayahnya. Bocu dan ayahnya pun berhasil dilumpuhkan. Bocu dan ayahnya terpental, lalu mobil pun terjatuh. Samir mengejar dan mengeluarkan Bocu yang ada di dalam mobilnya. Bocu pun dihajar. "Masih mau memperkosa lagi," ujar Samir. Lalu Samir menendang kepunyaannya bersama lato-lato di dalamnya. Ayah Bocu membantu menyelamatkan putranya. Ia menyuruh Bocu untuk kabur. Bocu pun lari ketakutan. Samir dengan santainya mengejar Bocu. Bocu ditangkap dan dihajar. Lagi-lagi lato-latonya ditendang oleh Samir, ditusuk bagaikan sate. Bocu modar, Koit is dead, dan ayahnya pun ditembak. Butakur yang ternyata adalah seorang lesbi pun ditusuk oleh asistennya. Dan akhirnya Butakur pun mati. Modar, Koit is dead. Aksi balas dendam Samir pun lancar dan sesuai rencana. Terlihat ada kerumunan massa. "Siapa mereka, Paman?" ujar Samir. "Mereka datang untuk menemuimu," kata si Paman. "Yang di sebelah sana, sebelah Haris, dia ingin mengundangmu di partai barunya." Dan si Paman itu putrinya sudah hilang selama 9 hari. Polisi tidak membantunya. Seakan-akan Samir sudah menjadi pengadilan baru di daerahnya untuk memberantas ketidakadilan. Samir melihat almarhum putrinya Nandini tersenyum gembira. Sementara di luar sana banyak warga penuh harapan kepada Samir untuk membantunya karena ketidakadilan yang mereka alami. Film ini pun berakhir dan masyarakat bergantung kepada Samir untuk menyelesaikan kasus-kasusnya.